Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nilasari, jurusan PGSD, NIM 118180028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mata kuliah kepramukaan yang materinya yaitu baris berbaris, P3K, sandi, semapor, dan api unggun. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu latihan fisik yang berguna untuk membentuk keteraturan dalam suatu kegiatan dengan menanamkan sikap kedisiplinan dan sikap bertanggung jawab. Kegiatan baris berbaris dilakukan dengan mengikuti aturan dan aba-aba tertentu. Keterampilan baris berbaris di kalangan anak pramuka dapat dilakukan sambil memegang ataupun tanpa tongkat pramuka. Nah, kegiatan baris berbaris ini dilakukan untuk mengatur anggota pramuka agar tetap disiplin dan dalam satu regu. Yang pertama itu aba-aba dalam baris berbaris. Aba-aba dalam baris berbaris yang pertama itu aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk adalah aba-aba yang digunakan untuk menegaskan maksud yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, yang kedua, aba-aba peringatan adalah aba-aba yang sudah jelas isinya sehingga pasukan barisan dapat melaksanakan tanpa ragu-ragu. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan adalah aba-aba yang diberikan ketika akan melaksanakan perintah. Contohnya aba-aba dalam baris berbaris. Yang pertama itu kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Yang kedua, untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang P3K. Pengertian P3K adalah upaya, pertolongan, dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, yaitu petugas medik atau orang awam yang pertama melihat korban. Nah, adapun tujuan dari P3K. Tujuan itu terbagi dari 4, antara lain yang pertama, mencegah kematian, kedua, mencegah cacat yang lebih berat, yang ketiga, mencegah infeksi, dan yang keempat, mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Nah, adapun prinsip P3K. Beberapa prinsip yang harus ditanamkan pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kecelakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap tenang, jangan panik. Anda diharap menjadi penolong bukan pembunuh atau menjadi korban selanjutnya atau yang ditolong. Yang kedua, gunakan mata dengan jeli, setajam mata elang atau mampu melihat burung kecil. Dan yang ketiga adalah materi sandi pramuka. Sandi pramuka merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan komunikasi, dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dan tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini juga berlaku di dunia kepramukaan. Dunia kepramukaan mengenal satu komunikasi dengan menggunakan sandi pramuka. Sandi di dalam dunia kepramukaan sudah digunakan sebagai media pembelajaran bagi para anggota pramuka golongan siaga. Pertama, sandi pramuka. Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi, sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf
sandi yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Meskipun sandi ini disebut sandi pramuka, bukan penggunaannya tidak hanya dalam pramuka. Namun, sandi ini juga dipakai oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan tertentu. Oleh karena itu, mempelajarinya bukanlah tanpa manfaat. Yang pertama itu tipe-tipe tulisan rahasia. Yang pertama, kode dan buku kode. Setiap kode tertentu dapat digunakan untuk mengganti suatu kata atau kalimat. Biasanya kode yang dipilih menggunakan kata yang singkat dan efektif saat digunakan. Contohnya, penggunaannya adalah, misalkan berita yang akan disampaikan adalah serangan di bukit. Pada buku kode tertuliskan bahwa serangan lebih di sama dengan jus bukit. Adapun manfaat dari sandi pramuka. Yang pertama, komunikasi antar anggota regu. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan. Yang keempat, sarana belajar anggota kepramukaan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, sarana permainan dalam kepramukaan. Adapun macam-macam dari sandi pramuka. Yang pertama, sandi koordinat atau merah putih. Yang kedua, sandi Napoleon. Yang ketiga, sandi jam. Yang keempat, sandi angka. Yang kelima, sandi siput. Yang keenam, sandi semapor. 7, sandi N. 8, sandi Braille. Yang kesembilan, sandi Helen Keller. Dan materi keempat, yaitu yang terakhir, tentang semapor. Pengertian dari semapor. Semapor adalah metode untuk mengirim sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun manfaat semapor. Semapor bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Metode ini merupakan salah satu materi yang diajarkan dan diwajibkan untuk dihafal oleh seluruh anggota pada kegiatan pramuka. Tujuannya adalah agar anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh meskipun sedang berkemah di tempat yang susah sinyal, seperti di gunung atau di desa terpencil. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah, semapor masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Yang pertama itu bendera semapor, yang kedua ukuran bendera semapor, yang ketiga gerakan semapor. Nilai-nilai pendidikan dari sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.